Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا الليلة في ليل المبارك وفي هذه الساعات العجابة. Limpahan puji kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memuliakan hamba-Nya dengan perkumpulan-perkumpulan yang dicintai oleh-Nya. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menguasai dari segala sesuatu yang lemah, menguasai daripada segala sesuatu yang kuat. Hanya dengan kehendaknya dan izinnya lah terjadi dengan segala sesuatu izinnya itu, yang menguasai dari segala sesuatu yang ada, yang terlihat maupun yang tiada terlihat, yang zahir maupun yang batin, kesemuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla wa Ala. Dan sampailah kita pada malam hari ini berada dalam perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kemuliaannya, yaitu dengan kehendaknya dan izinnya Allah menetapkan, menanggalkan, mengizinkannya ba'is dorongan di dalam hati kita tergerak untuk mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengistimewakan hamba-Nya yang terpilih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang pada malam hari ini kita menyebut namanya, kita berselawat padanya, yang dengan sebabnya, dengannya lah maka tersucikan dan terampuni dari segala dosa kita dan maksiat kita. Ma min ahadin yusallimu alayya, tidaklah seorang hamba, seorang umatku dia bersalam kepada aku, illa raddallahu alayya, terkecuali Allah kembalikan ruhi hatta arudda alaihi salam, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab dari setiap umatnya yang mengucapkan salam, Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa barik alaih. Kalau kita menyukai sesuatu, maka terlihat banyak manfaatnya. Misal beli emas, dia mencintai sebuah barang emas. Kenapa? Karena bernilai harganya tinggi. Makanya contoh, saya beli dengan harga yang mahal karena saya suka itu, karena nilainya tinggi, istimewa. Maka dia hatinya pun akan meninggikan apa yang disukai. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada orang yang paling tampan di kampung ini, Nabi Muhammad lebih tampan dari segala yang tampan. Banyak riwayat menceritakan bahwasanya keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wangi. Ini adalah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana setiap kecintaan tiada terkalahkan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sebagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hasan bin Thabit ketika membacakan syairnya di Masjid Nabawi, yang ketika itu berkumpulnya para sahabat. Wa ahsanu minka lam tarqattu ainu, sungguh indah yang ada pada dirimu wahai Rasulullah, lam tarqattu ainu, yang sebelumnya tidak pernah terlihat keindahan itu terkecuali ada pada Nabi Muhammad. Walam talidin nisa'u, yang sebelumnya enggak ada terlahirkan dari seorang wanita manapun daripada keindahan. Kenapa Sayyidina Hasan bin Thabit begitu indahnya memuji Rasulullah? Karena cinta terhadap Nabi Muhammad. Orang kalau udah cinta dunia, pasti yang dipuja-puji dunia. Orang kalau sudah cinta Nabi Muhammad, pasti lidahnya pun memuliakan Nabi Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini dalam perkumpulan kita tidak putus untuk memuliakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pembacaan Maulid Ad-Diya'ul Lami, cahaya yang terang benderang. Semoga hati kita diterangi dengan cahaya muhabbah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membacakan daripada surah kelahiran, budi pekerti, perbuatan akhlak terhadap Allah dan juga akhlak terhadap manusia, yang pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah, didekatkan oleh Allah terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan ini menjadikan syafaat nanti kita di hari kiamat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita melanjutkan pembahasan dari risalah Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darin. Amin ya rabbal alamin. Wa kun ayyuhal muridu fi ghayatil i'tina bi iqamatis salatil khamsi. Hendaknya seorang murid dia jadikan fi ghayatil i'tina'i bi iqamatis salatil khamsi. Jangan nganggap remeh ini salat 5 waktu. Masih pembahasan malam Jumat, masih salat 5 waktu, nih disambung lagi dengan salat 5 waktu dengan sesuatu yang fardu, sesuatu yang paling berat. Ini salat 5 waktu. Jangan dianggap sepele. Fi ghayatil i'tina'i bi iqamatis salatil khamsi bi'itmami qiyamihinna, dengan menyempurnakannya qiyamihinna, berdirinya ketika menghadap Allah. Dan sholat itu bukan sesuatu yang main-main. Ini dibawa dari langit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Al-Haddad menyampaikan perihal daripada rahasia solat serta perbuatannya dalam bentuk zahir maupun dalam bentuk batin. Makanya dikatakan bi'itmami qiyamihinna, kita diperintahkan untuk menyempurnakan berdiri kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qira'atihinna, begitu juga ketika kita membaca
daripada surat-surat yang diwajibkan, yaitu arkanus shalah. Yang keempat yaitu arkanus shalah. Yang keempat adalah baca suratul Fatihah. Wa khusyu'ihinna, dan memahami daripada khusyuknya ketika kita berhadapan kepada Allah. Sempurnakan khusyuk kita, kesadaran kita. Wa ruku'ihinna, dan juga dalam keadaan ruku' sempurnakanlah dengan kesadaran yang kita rukukkan ini adalah Rabbul Alamin. Wa sujudihinna, dan sujud kita kepada Allah disempurnakan dengan sepenuh hati kita. Wa sairi arkanihinna wa sunanihinna, daripada seluruh rukunnya sempurnakan dengan hati yang hadir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sunanihinna, berikut juga sunnah-sunnahnya. Wa ash'il qalbaka qabla dukhuli fi salati azamata man turidul wuqufa baina yadayhi jalla wa ala. Wa ash'il qalbaka, ini kita siapin hati. Ash'il, kita siapin hati kita ini. Siapa yang kita hadapin itu? Allah Jalla wa'ala. Qabla dukhuli fi shalah, sebelum kita takbiratul ihram. Kalau sudah takbiratul ihram, dah mulai ya. Kita harus sungguh-sungguh sebelum sholat. Kita ngapain dulu? Berlindung dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jumhur ulama ada memerintahkan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan muawwidzatain. Ada yang dengan qul a'udzu birabbin nas, ada yang rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Ya, hadirkan sebelum dia mulai takbiratul ihram. Ya. Itu harus benar-benar hadir, hatinya hadirkan. Kata Imamul Haddad demikian. Wahdar, ingat, hati-hati, jangan sampai kita antunajia, ketika kita bermunajat, maksudnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholat, di hadapan kita Malikal Muluk. Yang kita hadapi ini adalah raja dari segala raja, pemilik daripada seluruh jagat raya, pemilik daripada segenap ruh, pemilik dari segala kesucian dan kemuliaan, pemilik daripada surga dan neraka. Maka yang Malikal Muluk wa Jabbaral Jababirah, di hadapan kita ini adalah penguasa, penguasa dari segala yang kuasa. Wa Jabbarul Jababirah, mau presiden mesti tunduk, mau siapapun mesti tunduk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biqalbin lahin, kata Imamul Haddad, hati-hati. Janganlah kita berdoa, bermunajat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biqalbin lahin, dengan hati yang lalai, dengan hati yang berpaling. Jangan sampai tubuhnya doang menghadap kiblat, namun hatinya condong dengan yang lain. Mustarsilin fi awdiyatil ghaflah, terlena daripada terbawa pikiran dia dengan dunia, terawang-awang, terbawa oleh pikiran yang lain. Dia tidak sadar di hadapan dia siapa? Allah, pemilik daripada umur. Makanya Imamul Haddad mengatakan biqalbin lahin mustarsilin fi awdiyatil ghaflah,
Jangan sampai kita menyepelekan Allah di dalam salat kita. Al-wasawisi ja'ilin min mayadinil khawatir. Ja'a awal wasawisi, rasa was-was, rasa was-was. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Rabi, ketika seekor untanya dicuri yang sedang dalam keadaan sholatnya, maling udah ngincar lagi. Ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu orang-orang yang di sekeliling Rabi itu, di sebelahnya itu maling teriak-teriak, namun Sayyidina Rabi tidak mendengarkan dari apapun, walaupun Sayyidina Rabi tahu bahwasanya untanya itu mau dicolong. Ketika dia bertakbir Allahu Akbar, kalah semua nilai dunia dengan kalimat Allahu Akbar. Gak berani membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena berhadapan dengan Allah Malikal Muluk wa Jabbarul Jababirah. Kalau kita kagak, kita batalin itu uber. Ini keadaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengagungkan nilai sholat berhadapan dengan Rabbul Alamin. Wahai Rabi, kami berteriak-teriak katanya, agar engkau sadar bahwasanya untamu itu dicuri. Kenapa engkau tidak menyelamatkan untamu? Maka Sayyidina Rabi berkata, sungguh di hadapanku ada seorang raja dari segala raja, dari seorang penguasa dari segala penguasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia telah terkalahkan oleh sesuatu yang berada di hadapanku yang lebih agung dari segala yang agung. Sayyidina Rabi ini keimanan yang luar biasa, tidak ingin membatalkannya ketika dia berhadapan dengan Rabbul Alamin, yang walaupun itu ontak tinggal satu-satunya ketika dia berhadapan dengan Rabbul Alamin, maka membuat terdiam daripada sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Ja'ilin fi mayadin, jamak ini mayadin, medan, menerawang di dalam medan atau lapangan-lapangan yang merenggut dari pemikirannya khawatir wal afkari dunyawiyah. Dari sholat mikirin angan-angan tentang duniawi, pemikiran duniawi muncul. Maka kata Imam Al-Haddad, fatastawjibal makta minallah, itu orang yang seperti itu, fatastawjibal makta minallah, itu akan diseru oleh Allah, dijawab oleh Allah di yaumil qiyamah dalam keadaan murka. Ini kita diajarkan oleh Imamul Haddad untuk meniti kesungguhan mendekat kepada Allah dalam sesuatu yang fardu. Maka kata Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Hanya orang yang menghadap Allah dengan kesungguhannya melebihi daripada dunia segala isinya, Tuhan lebih berhak dari segalanya, maka kemunkaran akan semakin tercegah karena nilai kesempurnaan dari dirinya, dari bacaan Al-Fatihahnya, dari rukuknya hadir terus. Wattarada an babillah, kalau orang yang menyia-nyiakan salatnya, di dalam salatnya dia tidak tumakninah, dia tidak hadirkan jiwanya, di hari kiamat kata Imam Al-Haddad, wattarda an babillah, wattarda, dihalau, dipalingkan dari pintu menuju Allah. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala alaihi salatu wassalam, idza qama al-'abdu ila shalah, apabila seorang hamba menunaikan salat, aqbalallahu alaihi biwajhihi,
menghadap kepada Allah itu ketika seorang hamba menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, aqbalallahu alaihi biwajhi. Allah memperhatikannya. Allah menelitinya. Maka kata Nabi, fa idza iltafata ila wara'i, apabila hambaku itu menghadapku dengan memalingkan wajahnya terhadap aku, dia melihat oleh ke belakang, yaqulu Allah Ta'ala, maka Allah berkata, ya ibn Adam, wahai anak Adam, iltafata ila man huwa khairun lahu minni. Ya, Allah berkata itu, engkau menoleh selain daripada aku, siapa yang lebih baik daripada aku? Dia tetap menganggap lebih baik dunia daripada Tuhannya, maka pemikiran itu mengejar dunia. Maka kata Nabi, iltafata ila man huwa khairun lahu, siapa orang yang lebih baik bagimu daripada saya? Siapa orang yang lebih baik bagimu daripada aku, kata Allah. Begitu juga fa'in iltafata tsaniyah, begitu juga yang kedua, itu sampai 3 kali. Kata Nabi, Allah berkata di dalam salat kita, qala mithla dzalik, perkataan yang sama, iltafata ila man huwa khairun lahu minni, siapa orang yang lebih baik bagimu daripada aku, kata Allah. Kita diajak ngomong itu begitu. Maka kalau dia masih tetap menoleh dari selain daripada Allah ketika di dalam berdirinya, di dalam rukunya, di dalam sujudnya, ya Allah, maka di situ kata Imam Al-Haddad mengatakan di dalam hadis Nabi ini, a'radallahu anhu, maka Allah berpaling darinya. Semoga kita selamat dari ini semua. فإذا كان الملتفت بوجه الظاهر يعرض الله عنه, apabila seorang hamba memalingkan, menoleh dari menghadap Allah Subhanahu wa taala, lagi salat nengok-nengok gitu. Ketika menghadap dan yang zahir aja, yu'ridullahu anhu. Kalau kita sholat nengok-nengok, ambil nengok ke belakang, itu udah batal. Kalau udah bergerak 3 kali ini nengok gitu ya. Dibilang, kata Imam Al-Haddad, ini yang berkenaan dengan zahir. Wa idza kana multafitu biwajhihi zahir yu'ridullahu anhu, maka Allah berpaling darinya. Ini baru yang zahir. Allah udah enggak mau. فكيف يكون حال من يلتفت بقلبه في صلاته, bagaimana kalau seorang hamba tersebut di hatinya ikut demikian, ila huzuzid dunya wa zakharifiha, maka salatnya itu tiada manfaat, tiada berguna. Kenapa? Pantas banyak orang yang memprotes Al-Quran. Al-Quran diprotes, nggak pantas ya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Ini salatnya orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang menyelami kehadiran hatinya dengan Allah daripada dunia. Bukan berarti nggak nyari dunia, tapi selalu mempelajari kekhusyuan, mengkaji di dalam kebersihan batin, kebersihan hati, yang mana seluruh syariat akan terjaga dengan kebersihan hati, keterpujian akhlak. Maka kata Allah, wallahu subhanahu wa ta'ala, kata Imam Al-Haddad, wallahu subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila ajsam wal-zawahir wa innama yanzuru ila al-qulubi was-sarair. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah dia melihat kepada tubuh dan bentuk. Wa innama yanzuru ila al-qulub was-sarair. Sungguhnya Allah melihat kepada hati dan batin hamba-Nya.
Itu yang perlu diperhatikan dari apanya itu, dari qiyamihi, dari berdirinya, qiyamihinna wa qiraatihinna wa khusyu'ihinna wa ruku'ihinna. Jangan buru-buru sholat, jangan buru-buru. Tumaknina, tartil. Kadang kita masih, pikiran kita masih ngaco ya. Makanya ketika setelah selesai sholat kita diperintahkan, disunnahkan, dianjurkan untuk istighfar. Astagfirullah, itu istighfar. Takut-takut, khawatir sholat dalam keadaan tidak khusyuk, penebusnya istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ketika terjadi daripada Sayyidina al-Imam Ali Zainal Abidin rahimahullahu ta'ala anhu wa arda, ketika terjadi sesuatu kebakaran di rumahnya dan runtuh, maka teriak-teriak masyarakat dari luar, "Ya Imam Ali, ya Imam Ali, rumahmu terbakar, api, api di rumahmu." Imam Ali terus menerus melaksanakan daripada sholatnya, tidak membatalkan. Yang ketika itu di dalam riwayat yang diceritakan oleh Imamul Haddad di dalam kitab Nasalihud Diniyah, dikatakan di dalamnya Imam Ali Zainal Abidin dalam keadaan sujud tidak membatalkannya. Salat terus hadir dalam kelezatannya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai baru masyarakat mendatangi Imam Ali Zainal Abidin, takut dikhawatirkan cucu Rasulullah ini takut kenapa-napa. "Ya Imam Ali, ya Imam Ali, tidakkah engkau merasakan sesuatu api yang sangat panas, yang begitu hebatnya membakar rumahmu? Kami berteriak-teriak namun engkau tidak mendengarnya. Apa yang sedang terjadi di dalam dirimu?" Katanya, "Sesungguhnya aku sedang merasakan dahsyatnya api neraka dibandingkan dengan api dunia." Aku telah diberikan kelezatan di dalam diriku menghadap kepada Tuanku. Maka Allah menyelamatkan daripada api menyentuh daripada tubuhku. Ya, anggota sujud yang tidak termakan oleh api neraka adalah anggota sujud. Ya. Bagaimana dengan hati orang yang hadir bersama Allah subhanahu wa ta'ala? Api dunia tidak menyentuh Imam Ali Zainal Abidin. Kenapa? Karena kehadirannya dengan Allah begitu kuat. Kalau kita kagak, baru kehilangan dompet, lagi sholat Allahu Akbar, dompet gue di mana? Kan gitu. La ilaha illallah. Itu Allah berpaling dengan yang demikian. Semakin hati diajarkan untuk mencintai dunia, maka akan semakin sedikit kehadiran untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, maka ketahuilah anna ruha jami'il ibadati wa ma'naha, sesungguhnya ruh dari seluruh ibadah dan makna-maknanya, maksudnya innama huwal hudhur ma'allahi fiha. Sesungguhnya yang dikatakan ruh dari segala ibadah dan makna-maknanya adalah yaitu al-hudhur ma'allahi fiha, selalu hadir hatinya dengan Allah. Ya, selalu hadir hatinya dengan Allah. Faman khalat ibadatuhu 'anil hudhur, di dalam berbagai macam bentuk ibadah. Ya. Orang yang meninggalkan daripada sifat khusyuk dan hudurnya hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fa ibadatuhu haba'un manturun, itu ibadahnya enggak bawa manfaat. Ibadah enggak bawa manfaat dan tiada guna, kata Imam Al-Haddad. Mathalul ladzi la ya'dzurullah, seperti orang yang tiada hadir kepada Allah fi ibadatihi, di dalam ibadahnya, yaitu mathalul ladzi yuhdi ila malikin azimin, seperti seorang
seseorang yang menghadiahkan kepada malikin, seorang raja, seorang raja yang agung, ya, dibawa hadiah aja. Wasifatan mayyitatan, ini orang yang tiada hadir hatinya dengan Allah di dalam sholat. Maksudnya ini masalah tentang sholat. Itu seperti orang yang memberikan hadiah kepada raja dengan sesuatu hadiah dengan barang yang rusak. Au sunduqan fariqan, seperti peti yang kosong. Itu. Gitu juga sholat kita jangan sampai kosong. Kalau sudah makharijul hurufnya bagus, suaranya bagus, wudunya bagus, maka baguskan juga dalamnya, hatinya. Insya Allah dengan segala sesuatu kehadiran hati menghadap kepada Allah, maka akan terjadinya banyak manfaat dalam syariah yang lain. Inna salatu tamaskunun wa takhaddu'un wa takhashu'un, kata Sayyidina Ali. Sesungguhnya salat itu adalah ketenangan jiwa. Salat itu adalah ketenangan jiwa, ketentraman, dan tempatnya berteduhnya hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Matalus salawatil khamsi, perumpamaan salat yang 5 waktu, mithlu nahrin, seperti sebuah sungai, wa mara ala babi ahadikum yaqtahimuhu fi kulli yawmin wa laylatin 5 marrat, dibilang. Seperti air sungai yang mengalir ke arah pintu seorang tersebut yang melakukan salat, yaqtahimuhu fi kulli yawmin wa laylatin 5 marrat, itu yang mendatangi seorang hamba tadi, yang membersihkan daripada kotorannya setiap hari, fi kulli yawmin wa laylatin, hari dan malamnya, 5 marrat, yang 5 waktu. Maka diteruskan oleh Nabi, aftaruna dzalika yubki alaih, dibilang aftaruna dzalika yubki alaihim min dunihi syai'an. Itu sahabat ditanya, apakah hal yang demikian ketika terjadi air sungai yang mengalir yang ke arah pintumu membersihkan daripada segala kotoranmu itu masih kotor? Maka berkata para sahabat, qalu la ya Rasul, kagak. As-salatu ila as-salah kafaratun lima bainahuma ijtunibatil kaba'ir. Dari segala sesuatu yang fardu menuju sesuatu yang fardu adalah kafaratun lima bainahuma, tebusan daripada segala bentuk dosa. Idza ijtunibatil kaba'ir, hanya dosa-dosa kecil yang bisa ditebus, dosa besar yaitu dengan taubatan nasuha. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka terjadi di zaman Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, Bani Israel, datang seorang wanita berzina ngadu kepada Nabiullah Musa, alaihi salatu wassalam. Ya Nabiullah Musa kalimullah, aku sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabiullah Musa bertanya, ini orang tahu-tahu nangis datang kepada Nabi Musa, mana tambuki, apa dosamu memang kau bertobat kepada Allah? Aku adalah seorang pezina yang telah hamil, mengandung, lantas telah melahirkan anakku, kubunuhnya. Maka mohonlah ampun kepada Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wanita itu dengan seketika diusir oleh Nabi Musa karena takut
Langit dan bumi melaknatnya sehingga aku terkena daripada laknatnya. La ilaha illallah. Maka tak lama kemudian malaikat Jibril turun, berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, apa yang menyebabkan kau mengusir wanita itu, wahai Musa? Dibilang, ma wajad syarra minha, apakah ada yang lebih jahat daripadanya? Bingung Nabi Musa. Emang ada yang lebih jahat lagi? Maka Jibril berkata, "Uman huwa syarra minha." Dan ada yang lebih jahat lagi dari itu. Dia sudah bertobat itu katanya. Daripada kezalimannya, kehinaannya. Apakah ada yang lebih? Ada, kata Jibril. "Uman huwa syarra minha." Yaitu tarafus salati amid muta'ammidah, yaitu orang yang sengaja meninggalkan salat itu lebih daripada orang yang berzina. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah SAW. Itu terjadi di ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Bertanya malaikat Jibril, "Ya Jibril, itu kenapa kaum itu membenturkan kepalanya sampai hancur tumbuh lagi, yaitu ya Rasul, itu orang yang dahulunya hidup di dunia sengaja meninggalkan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Ya Rabb, semoga kita diberikan keselamatan, diberikan kesejahteraan untuk menjaga daripada sholat-sholat yang wajib. Amin ya Rabbal Alamin. Diberikan sifat khusyuk untuk menghadap kepada Allah, diberikan tumakninah, ditambahkan keimanan kita untuk mengikuti Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Itu di neraka Jahanam itu ada lembah Wail namanya. Lembah Wail. Itu kata Nabi, seandainya itu seluruh gunung yang ada di muka bumi itu dimasukkan ke dalamnya, maka meleleh seperti lilin. Tempat siapa ya? Jibril yang ketika seluruh gunung dikumpulkan dimasukkan ke dalamnya meleleh, itu sama juga tempat orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Na'udzubillah. Tak gunung meleleh. Bagaimana tubuh manusia yang terlindungi dari kulit, yang di dalamnya daging dan tulang, yang keras dari manusia, batu meleleh. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Ada juga itu di zaman seorang ulama, di antara saudaranya wafat, seorang wanita. Ketika dia ikut menguburkannya, itu kantungnya, kalau bahasa kita dompet, jatuh ke kuburan, ke liang lahat. Itu ketika sampai di rumah dia ingat, itu kuburan digali lagi. Ketika digali mau diambil kantongnya nggak jadi. Kenapa? Itu kuburan baru beberapa jam, itu di dalamnya udah api. Benar hadis Nabi. Di dalamnya udah ada api. Langsung kabur ke rumah ibunya seorang wanita tersebut. Ya ummi, ra'aitu qabraha yasta'ilu 'alaiha nara. Ya ummi, aku melihat di dalam kubur anakku itu, kau lihat di dalam itu terdapat api. Emang apa yang diperbuat oleh anakmu semasa hidupnya? Kata ibunya, ya waladi, kana ukhtuka tathawun bis-salati wa tu'akhiruha an waqtiha. Itu masa hidupnya orangnya selalu meninggalkan sholat, dari mengakhirkannya sampai dia tidak sholat. Itu nggak lama. Belum lagi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Syuja'ul Aqra, nama ular yang dikirim dari neraka itu, Syuja'ul Aqra. Ini ucapan Nabi benar. Syuja'ul Aqra, nama ular dari neraka.
itu kalau diulet itu retak itu tulang. Dililit dibanting sampai tembus ke lapisan bumi paling dasar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang ini dihinakan oleh Allah karena selama hidupnya menghinakan Allah. Semoga kita selamat dari ini semua. Sungguh indah ya Rasulullah tuntunanmu kepada kami. Engkau tebus dirimu, engkau tebus perjuanganmu dengan darah demi keselamatan umat. Itu kita sampai kita ngumpul kayak begini, ini perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berkhutbah itu ditimpuk oleh orang yang benci sama beliau. Dan salah satu Yahudi, dia membicarakan tentang keimanan. Ditimpuk, itu berdarah ngocor di pelipisnya. Maka langsung ditutup daripada dengan selendangnya, dengan ridanya. Maka dilihat oleh Sayyidah Fatimah pada saat itu kecil, wahai ayah, di pelipismu itu ada darah. Ketika Rasulullah semangatnya untuk menyampaikan tentang Allah, maka ditutupi, wahai ayah, apakah engkau takut dengan darah? Maka Rasulullah berkata, tidak, katanya. Sesungguhnya aku takut darah ketika ada darah keluar dari pelipisku ini jatuh ke muka bumi. Aku takut bumi ini melaknat orang yang memusuhi aku. Ini kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mau darah. Kalau darahnya Nabi jatuh ke bumi, takut di bumi melaknat orang yang membenci. Ini kasih sayangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang membencinya. Bagaimana dengan orang yang mencintai Nabi? Semoga kita dikumpulkan bersama beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kita adalah orang-orang yang berpegang teguh istiqamah untuk menjalankan sholat 5 waktu dengan khusyuk. Maka Nabi berkata di dalam doanya di hadapan ketika berkumpul di hadapan para sahabat, ya Allah, jadikanlah kami, jauhkanlah kami dari orang-orang yang sengsara. Maka para sahabat bertanya, ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa orang yang sengsara? Allahu a'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya, hanya Rasulnya yang mengetahui. Sesungguhnya orang yang paling sengsara yaitu yang tidak mendapatkan syafaatku, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan daripada sholat, dia orang yang paling sengsara di hidupnya, di sakaratul mautnya, di alam kuburnya, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, na'udzubillah. Semoga pembahasan pada malam hari ini Allah berikan manfaat kepada kita sekalian. Allah sentuhkan hati kita dengan sesuatu yang menjadi khusyuk dari segala perkara yang wajib. Semakin khusyuk, semakin takut kita untuk meninggalkannya. Allah tambahkan keimanan kita dengan sebab berita yang mulia ini kita bawa buat diri kita, buat keluarga kita, buat tetangga kita, buat sahabat-sahabat kita, dan kita sampaikan kepada seluruh muslimin dan muslimat. Ini adalah amanat dari Allah, amanat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, wa kaffir anna sayyi'atana wa sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ampuni setiap dosa kami, ya Allah, kelalaian kami, ya Allah, maksiat kami, ya Allah, segala bentuk dosa kecil maupun besar. Ya Allah, Engkau maha mengetahui setiap dosa kami. Ya Allah, kami khawatir di dalam setiap ibadah kami. Ya Rabb, tidak ada kekhusyuan. Kami berlindung dari kelemahan kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami risau akan murka-Mu. Kami risau akan murka-Mu. Kami risau akan murka-Mu. Kami risau akan musibah yang Kau datangkan kepada kami di dunia. Kami risau Engkau datangkan musibah kepada kami ketika kami wafat. Ya Allah, begitu juga di alamul barzakh.
Begitu juga di hari kiamat kelak ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam hari ini kami bertaubat dalam munajat demi rahasia munajat dan doa. Pada malam hari ini kami bertaubat padamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hati yang begitu gelapnya mengenal daripada kekhusyuan dan kehadiran ketika menghadapmu ya Rabb. Dunia selalu menghantui diri kami, mengisi hati kami sehingga kami belum merasakan lezat dekat kepadamu ya Rabb. Kami masih banyak meremehkan hal-hal salat, dari yang wajib maupun yang sunnah, dari zikir maupun yang sunnah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Pada malam hari ini hujani kami dengan rahmat, hujani kami dengan pengampunan, sucikan kami dengan pengampunan ya Allah. Zahir dan batin kami ya Allah. Perbaiki salat kami ya Rabb, perbaiki amalan ibadah kami ya Allah, perbaiki segala bentuk ibadah kami yang Kau redai ya Allah. Kami berlindung dari kelemahan dan kelalaian kami. Siang dan malam kami bermaksiat ya Rabb, siang dan malam kami berbuat dosa ya Allah, baik yang disadari maupun yang tiada disadari. Mungkin di antara kami masih meremehkan di antara sesuatu yang salat yang wajib, masih meninggalkannya entah di waktu subuhkah, atau di waktu zuhurkah, atau di waktu asarkah, atau di waktu maghrib dan isyakah. Ya Allah, pada malam hari ini kami bertaubat padamu ya Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubatan nasuha, dengan taubatan nasuha, dengan taubatan nasuha. Ya Rabbi, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad dengan disebabkan karena maksiat dan dosa kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami berharap bantuanmu ya Rabb, agar Engkau memperbaiki keadaan kami. Berikan kami kesungguhan dalam mendekat padamu. Berikanlah kami cahaya di dalam kedekatan padamu. Pada malam hari ini ya Allah, pada malam hari ini ya Allah, Engkau menyaksikan kami berdoa dan munajat. Engkau menyaksikan kami ya Rabb, Engkau menyaksikan pengaduan kami tentang dosa dan maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Engkau yang memerintahkan kepada kami, janganlah berputus asa atas rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Engkau akan mengampuni dosa hamba-Mu, maksiat hamba-Mu. Bagi mereka yang melampaui batas di dalam perbuatan dosa dan maksiat, ighfir lana dzunubana ya Allah, wa sayyi'atina ya Allah, wa tawaffana ma'al abrar ya Allah. Rubah keadaan kami, rubah niat dan hajat kami ya Allah, hajat yang Engkau cintai dan Engkau redai. Keadaan kami ya Allah, rubah keadaan kami menjadikan keadaan yang membawa hidayah dan rahmat, serta ampunan. Perbaiki hari-hari kami dengan sesuatu yang Engkau redai dan Engkau rahmati ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sayangi kami, orang tua kami yang masih hidup maupun yang telah wafat ya Rabb. Sayangi dan berikanlah kesejahteraan serta kesehatan ya Rabb bagi mereka yang telah wafat di alamul barzakh ya Allah. Kirimkan rahmat atas mereka, sayangi mereka, berilah pengampunan terhadap mereka. Jadikanlah setiap perkumpulan kami adalah pahala untuk mereka. Jadikanlah pahala untuk mereka, kegembiraan atas mereka. Zikir dan salawat kami, ta'lim kami, jadikanlah pahala yang mengalir, yang menggembirakan orang tua kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahai pemilik dari segala kemuliaan, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Tawli wal In'am, pemilik dari berbagai macam kenikmatan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, amal yang tiada terputus di antara Bani Adam yang ketika beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya awalan saleh, yaitu anak yang saleh yang mengenal Allah, yang mengenal Nabi Muhammad, berkumpul berzikir dan berselawat atas Nabi Muhammad. Ya Rabb, alirkan pahala ini untuk orang tua kami, berikan kebahagiaan ya Rabb
di alam kubur mereka, di alam barzakh mereka. Gembirakan dengan rahmat-Mu ya Allah, berikan syafaat kepada mereka. Begitu juga kami ya Allah, jangan biarkan kami wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Berikanlah kami kemudahan untuk mendapatkan husnul khatimah. Seindah-indah wafat, wariskan kalimat mulia kepada kami. Ketika ajal menjemput kami, telah datang keputusan dari-Mu ya Rabb, yang telah Engkau berikan kepada malaikat Israel untuk memisahkan antara ruh dan jasad kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wariskan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadikan kalimat itu adalah kenikmatan ketika keluarnya ruh dari tubuh ini ya Rabb. Ya Allah, berikan kebahagiaan kepada kami ketika kami wafat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kebahagiaan, berikanlah kami kebahagiaan, berikanlah kami manfaat, berikanlah kami manfaat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan Kau siksa kami ketika orang-orang telah banyak meninggalkan kami, ketika orang telah mengantarkan jenazah kami ke alam kubur kami, dalam kesendirian kami, dalam kegelapan kami di alam kubur. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kalimat la ilaha illallah sebagai cahaya penerang kubur kami. Jadikanlah cahaya salat kami, jadikanlah amal sedekah kami, amal zakat kami, amal zikir kami, amalan-amalan saleh kami sebagai penerang di alam kubur kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, singkirkan dari segala fitnah kubur, singkirkan dari segala siksa kubur, singkirkan dari segala musibah kubur. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, getarkan kami dengan nama-Mu ya Allah, getarkan kami dengan kekhusyuan dan kehadiran menyebut nama-Mu ya Allah. Berikanlah kami rasa khawatir tentang akhirat, berikanlah kami khawatir rasa takut tentang sakaratul maut, yang terkecuali dengan pertolongan-Mu dan izin-Mu kalimat itu tersebutkan di dalam ruh kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, permudah keadaan kami, permudah jawaban untuk kami. Man Rabbuka Allahu Rabbi. Malaikat Munkar dan Nakir menanyakan perihal tentang hal itu kepada kami ya Rabb. Engkau menyaksikan pertanyaan terhadap kami yang dipertanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Man Rabbuka Allahu Rabbi. Permudah perkataan itu ya Rabb ketika pertanyaan itu datang kepada kami. Man Nabiyuka Muhammad Nabi. Permudah keadaan dan jawaban Muhammad Nabi. Ma ikhwanuka al-mu'minuna ikhwani. Man kitabuka Al-Quran kitabi. Jadikanlah Al-Quran kitabi sebaik-baik jawaban ketika pertanyaan itu datang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzat Tawli wal In'am. Jangan biarkan kami dalam keadaan murka ya Rabb. Qad ista'antuka Rabbi ala mudawati qalbi, ala mudawati qalbi. Fanzur ila al-ghami anjal ya Rabb, fanzur ila al-ghami anjal. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, setiap detik kami tidak mengetahui kejadian yang akan datang kepada kami. Engkau telah menyiapkan kubur untuk kami, Engkau telah menyiapkan tempat untuk kami. Kami tidak mengetahui keadaan kami yang sesungguhnya. Ya Rabb, ya Rabbana, kami merasa kami aman akan siksa-Mu, kami merasa aman dalam kesalehan kami, namun rahasia tersebut ada di dalam rahasia-Mu ya Rabb. Dari dosa riya, dari dosa kibir, dari dosa namimah, dari dosa hasad, dari penyakit-penyakit hati yang menyelimuti amal soleh kami.
oleh perbuatan maksiat ya Rabb. Sahabat kami, saudara-saudara kami yang masih terjebak dalam perjudian, dalam perzinahan, dalam maksiat dan dosa, kasihani mereka ya Rabb. Mereka adalah harapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beri hidayah terhadap kami dan juga hidayah terhadap mereka dengan kelembutan-Mu ya Allah. Berikanlah kami dan mereka untuk mencintai Al-Quran, untuk mencintai zikir, untuk mencintai salawat, untuk mencintai salat. Ya Allah, undang mereka ya Rabb. Undang mereka dengan kasih sayang-Mu. Singkirkan segala musibah yang akan datang kepada kami, kepada keluarga kami, kepada anak istri kami, kepada tetangga kami, kepada seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Sayangi kami dan muslimin, jaga kami dan muslimin, tolong kami dan muslimin. Berikan kekuatan dengan bangkitnya Islam, dengan kebersamaan mengenal-Mu, dengan kebersamaan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catat nama-nama kami yang hadir ya Allah. Catat nama-nama kami yang hadir ya Allah. Pastikan kami orang yang mendapatkan naungan-Mu di yaumil qiyamah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kami golongan yang selamat, yang Kau berikan catatan dari tangan kanan ya Allah. Ashabul yamin ma ashabul yamin, orang yang termasuk dalam golongan kanan ya Rabb. Catat nama-nama kami yang hadir termasuk golongan orang yang diberikan catatan amal dari golongan kanan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jangan pisahkan kami bersama guru-guru kami, bersama para aulia Allah, bersama para syuhada was-salihin dan para siddiqin, dan kepada para pemimpin mereka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kami cinta, berikanlah kami kekuatan ya Allah. Jadikanlah dengan sebab majlis yang kecil ini sebagai penopang daripada datangnya musibah. Jadikanlah majlis yang kecil ini ya Allah sebagai penolak dari segala bala dan musibah. Jadikanlah majlis yang kecil ini penyebab turunnya rahmat dan hidayah bagi kami dan saudara-saudara kami yang terjebak dalam maksiat dan dosa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Yahudi dan Nasrani masuk ke rumah-rumah kami sehingga salat terlalaikan, sehingga Al-Quran terlalaikan, sehingga zikir dan majlis terlalaikan. Kami berlindung ya Allah daripada musuh-musuh-Mu, daripada musuh-musuh Nabi-Mu, daripada musuh para aulia-Mu, dan daripada para musuh ulama-ulama-Mu. Ya Allah, batil syadlahum wa syaddid jama'ahum warhamhum jama'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Afina wa dhurna wa wansurna wa farrij 'anna al-muslimin. Allahumma ighfirna wa iyyahum jami'an syarra masaa'ib ad-dunya wad-din. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahi salahil muslimin. Allahumma askina al-ghaytha wal rahmata wa la taj'alna minal qanidin. Allahumma arfa' wa aslih 'anna wa 'anil muslimin al-adha wal bala' wal gharqa wal humma wal zulma wa jami' anwa'il fitan wal mihal wal amwal wal asbab ma zahara minha wa ma batan. وارفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين بما شئت آجلا غير آجل بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Satukan hati kami ya Allah untuk selalu menempuh ridha-Mu dan menggembirakan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan kami bercerai-berai dalam urusan maksiat ya Allah. Satukan kami dalam urusan taat. Hanya
maksiat yang menceraikan dalam urusan taat. Singkirkan maksiat zahir dan maksiat batin. Ya Allah, berikan kesenangan kami dalam berbuat taat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim. Angkat segala permasalahan kami, doa niat dan hajat kami pada malam hari ini. Yang mungkin hajat kemarin belum dikabulkan ya Rabb, pada malam hari ini kabulkan ya Rabb. Tidaklah selesai ini majlis ya Allah, Engkau telah kabulkan niat dan hajat kami. Engkau telah kabulkan niat dan hajat kami. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا أننا أسرفنا وتب علينا توبة أغفر لكل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع عدلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد العبد وآله وصحبه عيادة الصحب والحمد لله بالبر والتناهي والحمد لله بالبر والتناهي يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا ربنا بجاه نبيك المصطفى رسولك المرتضى تحفظ لنا من كل وصف بعد من شهادتك ومحبتك وقت على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.